Padat Karya Tunai menjadi program andalan Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) di tengah masa pandemi COVID-19. Program ini merupakan langkah yang diambil Menteri PUPR Basuki Hadimulyono merespon instruksi Presiden. Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi. Dana yang dianggarkan sebesar Rp11,45 triliun tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Program ini berpotensi menyerap lebih dari 600.000 tenaga kerja. Padat Karya Tunai utamanya akan digunakan untuk 11 program. Salah satu program Padat Karya Tunai yang bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat adalah program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku, yakni melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Program Kotaku merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan. Di tahun anggaran 2020, program Kotaku dianggarkan sebesar Rp382 miliar yang akan dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia. Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung sejumlah program, yakni program 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program Kotaku mencakup 2 kegiatan. Pertama, program infrastruktur skala lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, serta rehabilitasi. Kegiatan ini dilaksanakan di 287 desa dan kelurahan yang tersebar di 24 provinsi. Kedua, konstruksi infrastruktur skala lingkungan CERC di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat yang terdampak bencana alam. Kegiatan ini tersebar di 77 kelurahan dengan rincian 45 kelurahan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan 32 kelurahan di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, program Padat Karya Tunai yang sedang digalakan Kementerian PUPR di masa pandemi adalah percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Di 2020, pelaksanaan program ini ditargetkan menjangkau 10.000 lokasi dengan total anggaran Rp2,25 triliun. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah mendampingi Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono meninjau lokasi percepatan peningkatan tata guna air irigasi di Desa Ketanggan, Kabupaten Batang. Tujuan program ini yakni membangun dan memperbaiki saluran irigasi desa yang pengerjaannya dilakukan oleh petani atau penduduk setempat. Pengerjaan saluran irigasi sepanjang 200 meter akan mengairi area irigasi seluas kurang lebih 36 hektar dan berdampak bagi sekitar 100 kepala keluarga. Anggaran masing-masing desa penerima manfaat di Kabupaten Batang sebesar Rp195 juta untuk belanja material dan upah. Pelaksanaan program berupa pembangunan irigasi kecil dengan pemasangan batu kali sepanjang 200 hingga 350 meter. Petani mendapat upah tukang Rp100.000 per hari, sementara pekerja sebesar Rp80.000 per hari yang dibayarkan selama 100 hari kerja. Dengan tambahan penghasilan yang diperoleh petani, diharapkan jumlah uang yang beredar di desa meningkat dan menjadi stimulan pemulih ekonomi lokal. Program ini tentu mendapat respon positif dari para petani. Petani mengaku terbantu karena mendapatkan air dan tambahan pendapatan. Yang irigasi ini kan yang tadinya cuma dapat menampung mungkin dalam 20 hektar. Kurang mungkin lah. Selepas adanya ini mungkin bisa jadi 30 hektar lebih mungkin. Dan yang penting kan itu untuk mengurangi pengangguran Pak akibat dari COVID, jadi ada yang ikut kerja sini, jadi menambah hasil lah Pak gitu. Ya sangat terbantu. Jadi orang pengangguran bisa ikut kerja di sini ya. Ya kesannya sangat bagus untuk pertanian Joko Sibelem, sangat membantu.
Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan tanah air kita keindahan alam yang tak terkira, menghampar di Nusantara seolah tak ada tandingnya di dunia. Kementerian PUPR melakukan berbagai upaya untuk mempercantik potensi wisata Indonesia agar lebih mendunia, mulai dari Likupan Sulawesi Utara, Pulau Morotai di Maluku Utara, hingga Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Saksikan Indonesia bangga mempersolek wisata kelas dunia hanya di PUPR TV. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Surga dunia bagi para wisatawan. Tapi, nggak cuma Bali aja. Indonesia masih memiliki daerah yang pesonanya nggak kalah dengan Pulau Dewata ini. Sebut saja Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Mandalika, dan Candi Borobudur. Kelima destinasi wisata ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional yang dikembangkan untuk jadi Bali baru. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai 5 triliun rupiah. Langkah apa saja yang dilakukan Kementerian PUPR untuk infrastruktur KSPN? Saksikan selengkapnya di program Pojok Menteri episode Membangun Bali Baru, hanya di PUPR TV. Ada dua irigasi dan senilai fondasi padat karya. Totalnya di Bali ada 13 kecamatan, 7 kecamatan miliar. Secara produksi di Bali ada 13 kecamatan. Ini rencana kerja berapa hari? Pak, ongkos. 85. Kalau itu kan uangnya aja. Uangnya ini 125. 125 per hari. Bayar mingguan. Penting ini bermanfaat ya. Bermanfaat, sangat bermanfaat bagi rakyat. Berarti berapa? 85.000 kali 50 berapa sih? Juta ya. Nambah. Oh iya, gede lah. Gede.
Terima kasih. Terima kasih Pak Presiden. Yang memang baru bergerak yang banyak memang PU, Kementerian PU. Dan kita harapkan semua kementerian seperti ini. Artinya Kementerian PU, Kementerian Desa juga beberapa udah, ya kementerian yang lain untuk apa? Untuk proyek-proyeknya di daerah. Itu kita sudah tekankan juga untuk segera dimulai yang pertama. Yang kedua, pakai pola padat karya tunai. Ini betul-betul nanti ya kita harapkan bisa mendongkrak peredaran uang di desa, di daerah, meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat. Arahnya ke sana. Ya. Dana sudah siap. Dana sudah siap. Ya, sejak digedok kan langsung sudah. Ya sebenarnya uangnya siap. Dana desa sudah disiapin, 20% siap untuk diambil. Kementerian PU, yang paling siap Kementerian PU, karena organisasi bawahnya siap, beret langsung. Kementerian yang lain akan saya dorong terus agar pola ini segera bisa dikerjakan juga di kementerian-kementerian lain. Bukan satu atau dua kali saja Presiden meninjau program padat karya tunai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Dan hampir di setiap kunjungan, senyum lepas menghiasi raut wajah Presiden. Pun begitu ketika ia menyerap langsung aspirasi warga dan petani saat meninjau program padat karya petani di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Melihat program pembantunya di Kabinet Indonesia Kerja memberi manfaat yang begitu besar, Presiden seketika memberi instruksi yang mengabulkan permintaan petani. Sekarang kalau 1 hektar bisa dapat berapa ton? Kalau untuk padi rata-rata 6 ton. Tinggi dong. Berkat air bendungan. Berkat air bendungan. Oh, karena ada bendungan, batu bulan. Batu bulan. Terus tadi ada permintaan Pak Menteri PU belum dijawab. Ini minta diperpanjang, gimana? Diperpanjang Pak. Bisa enggak? Diperpanjang. Program ini Pak. Diperpanjang Pak. Karena sangat menyentuh langsung sama masyarakat petani Pak. Gimana? Ya di Sumbawa ini ada 26 lokasi Pak. 26 lokasi. Di sini di NTB di sini sendiri ada 5 lokasi. Di Sumbawa 5 lokasi. Ya. Tahun 2019 ada ditambah lokasinya. Tahun ini 5.000, tahun depan ini 8.000. Enggak, maksudnya di sini itu dia minta ditambah, itu disetujui enggak? Berdoa. Saya ini kan pembantu presiden. Presidennya perintah. Udah ada, pokoknya diperintah. Soalnya diperintah, saya perintah ini ya, perpanjang ya. Lagi satu Pak. Permintaan dari Program padat karya tunai memang didesain untuk memberdayakan masyarakat desa, memacu produktivitas potensi desa dengan tenaga kerja dan teknologi lokal. 30% dari nilai proyek wajib digunakan untuk membayar upah. Dua sasaran utamanya adalah pembangunan infrastruktur kerakyatan dan peningkatan ekonomi desa. Maka penggunaan jasa kontraktor tidak dibenarkan pada program padat karya. Para pekerjanya adalah warga setempat agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program PKT tidak hanya pada pengerjaan irigasi, beberapa bidang tercakup di dalamnya, antara lain percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau yang disingkat P3TGAI, kemudian operasi dan pemeliharaan irigasi, lalu pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah yang disingkat PISEW. Ada juga program penyediaan air minum berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, program sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS, program pemeliharaan rutin jalan, dan program pembangunan rumah swadaya
untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tenaga yang diserap melalui program ini adalah masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan. Setiap proyek yang dijalankan harus memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Setelah PKT selesai, masyarakat harus mengelola, merawat, dan melestarikan dengan baik pembangunan yang telah dilakukan pemerintah. Pusair adalah salah satu dari 4 institusi penelitian dan pengembangan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kampus Pusat Pusair terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 139 Bandung, Indonesia. Kampus Pusat Pusair terdiri dari 4 bangunan dengan fungsi yang berbeda. Bangunan utama berfungsi melaksanakan pengelolaan yang terbagi menjadi 4 tata bidang. Selain bangunan utama, terdapat 3 balai penunjang dengan laboratorium khusus yang terdiri dari Balai Hidrologi dan Tata Air, Balai Hidraulik dan Geoteknik, serta Balai Lingkungan Keairan. Selain di Bandung, Pusair juga memiliki 5 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Litbang Pantai yang terletak di Buleleng, Balai Litbang Rawa yang terletak di Banjarmasin, Balai Litbang Sungai yang terletak di Surakarta, Balai Litbang Sabo yang terletak di Yogyakarta, dan Balai Litbang Irigasi yang terletak di Bekasi. Tugas utama Pusair adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air. Fungsi Pusair adalah melaksanakan implementasi teknologi, uji laboratorium dan lapangan, evaluasi, standar dan pedoman, kerjasama, dan pengelolaan dan edukasi. Pusair menghasilkan produk unggulan dalam bidang sumber daya air yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Produk unggulan Pusair 2017 adalah cleaning saluran irigasi yang memberikan efisiensi terhadap saluran irigasi, Saboda Mikromodular yang mengurangi angkutan sedimen dari darat ke sungai, blok beton terkunci yang berfungsi sebagai pelindung struktur terhadap gerusan air. Pusair selalu berdedikasi sebagai pionir pembangunan sumber daya air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang bersinergi dengan agenda prioritas Nawacita. Membangun infrastruktur bukan sekedar mendirikan prasasti, sekedar untuk dipandang atau dikenang. Membangun infrastruktur haruslah membawa sebanyak-banyaknya manfaat. Berdasarkan rencana strategis atau Restra Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2, Kementerian PUPR mengebut pengerjaan proyek infrastruktur berdaya guna.
termasuk di dalamnya pembangunan ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda atau Balsam, melintasi beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain jalan dan bangunan nan megah, Kementerian PUPR juga membuat infrastruktur pendukung kesehatan masyarakat. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, ikut mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Saksikan Warga Bicara episode manfaat infrastruktur untuk semua, hanya di PUPR TV. Pekerja formal yang dirumahkan 1.032.960 orang, jadi total 1.722.958 orang. Dampak jangka panjang masa pandemi COVID-19 berakibat pada keputusan PHK dan dirumahkannya pekerja. Jika digabungkan dengan sektor informal, jumlahnya sudah menembus angka 2 juta orang. Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker mencatat data ini per 20 April 2020. Pekerja yang di PHK dan dirumahkan berasal dari 116.370 perusahaan. Di sektor informal, 500.000 lebih pekerja terkena dampak akibat lesunya aktivitas ekonomi dari 31.444 usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia berharap para pengusaha dapat mempekerjakan kembali pekerjaannya yang di PHK dan dirumahkan saat masa pandemi COVID-19 sudah berakhir nantinya. Harapan kita 4 bulan ini kita bisa melewati COVID-19 ini. COVID-19 ini enyah dari bumi Indonesia, kira-kira begitu. Nah, kemudian ekonomi kembali normal, dunia usaha kembali normal. Nah, kami berharap teman-teman pengusaha mengaktifkan kembali dan mengajak kembali teman-teman yang di PHK untuk bersama-sama. Karena ini kan kalau mereka sudah bekerja di perusahaan itu sudah lama, saya kira sudah menjadi seperti keluarga. Kita berharap mereka kembali direkrut untuk bersama-sama menghidupkan perekonomian kembali. Ida meminta dunia usaha menjadikan keputusan PHK sebagai pilihan terakhir dengan cara meniadakan lembur, mengurangi shift dan jam kerja, hingga merumahkan bergilir dengan separuh gaji. Jumlah pekerja yang kehilangan mata pencarian ini sangat mungkin membengkak, mengingat data pekerja informal lebih lengkap dimiliki Kementerian Koperasi yang mengayomi UMKM, serta data pekerja migran yang terkena PHK di luar negeri juga akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID yang diikuti fenomena PHK dan merumahkan pekerja mengancam daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengakui dampak pandemi COVID di tingkat global dan domestik akan mengancam pertumbuhan ekonomi domestik. Tahun ini, Indonesia diperkirakan akan memasuki masa resesi yang terburuk sejak krisis moneter pada tahun 98 lalu. Di Indonesia, untuk menunjukkan pengaruhnya dari COVID ini, kita bandingkan pada saat terjadinya Global Financial Crisis tahun 2009 atau waktu terjadinya taper tantrum tahun 2013 atau waktu terjadinya 2018 normalisasi kebijakan Federal dengan menaikkan Federal Reserve dengan menaikkan suku bunga, atau tahun lalu waktu terjadi apa yang disebut trade war. Dalam tahun-tahun yang sulit tersebut, Indonesia masih mampu menjaga arus modal di pasar keuangan kita. Contohnya waktu Global Financial Crisis, kita masih mendapatkan net inflow sampai mendekati 70 triliun. Pada saat taper tantrum merosot ke 36 triliun.
Waktu tahun 2018, waktu Federal Reserve menaikkan suku bunga, net capital inflow di pasar uang drop ke 7,3. Namun, tahun ini dalam 3 bulan saja, Januari-Maret, capital inflow ke Indonesia justru mengalami negatif. Terjadi minus 148,8. Inilah yang menyebabkan kenapa di pasar surat utang negara, indeks harga saham, dan nilai tukar rupiah semuanya mengalami tekanan yang cukup besar. Pemerintah berusaha agar perekonomian di tengah masyarakat dapat terus berputar. Dalam rapat terbatas yang khusus membahas langkah-langkah di tengah pandemi, Presiden Joko Widodo meminta para pembantunya membuat program menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan. Dua program utama pemerintah, pertama melindungi masyarakat dari penyebaran COVID, kemudian menjaga daya beli masyarakat. Khusus pada upaya menjaga daya beli, Presiden merinci instruksinya agar bisa segera direalisasi. Pertama, penyaluran program perlindungan sosial, dan kedua, mempercepat program padat karya tunai yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli. Untuk menjaga daya beli masyarakat di pedesaan, pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan. Yang pertama, penyaluran program perlindungan sosial yang tadi sudah kita bicarakan, dan yang kedua, kita ingin mempercepat pelaksanaan program padat karya tunai yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita di pedesaan. Saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai. Ini adalah keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi kalau biasanya mungkin hanya membuat 10, ya sekarang ini harus membuat 50, paling tidak 5 kali. Kalau hanya normal-normal saja, ya nggak akan ada tendangannya. Saya melihat beberapa kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai di PUPR, di perhubungan, di pertanian, di KKP, di LHK, di BUMN. Saya kira bisa dipadat karyakan.